wabarakatuh. Ya, terima kasih anak-anakku, kalian sudah hadir dalam room Zoom walaupun agak terlambat. Tapi mudah-mudahan waktu yang tersisa ini bisa jauh lebih bermanfaat untuk kita semuanya. Karena hari ini Ibu akan menjelaskan materi yang sudah kalian pelajari kemarin ya. Jadi Ibu akan jelaskan untuk contoh-contoh soalnya. Mudah-mudahan 3 soal yang sudah Ibu persiapkan akan bisa terbahas semuanya. Mohon izin bantuannya Laura untuk melis teman-teman yang hadir di room Zoom ini. Ini ada yang nggak dikasih nama, ini siapa ini? Yang strip doang ini loh. Ini tolong dicari ini namanya siapa nih yang strip. Ya, jadi nanti Ibu akan berikan penugasan untuk yang tidak bisa hadir ya, Laura. Terima kasih banyak. Mari anak-anak kita buka kegiatan belajar dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa menurut keyakinan masing-masing dipersilakan. Doa selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu akan langsung mulai saja ya Laura ya. Sudah terlihat ya? Sudah, Bu. Ya. Sudah, Bu. Ibu akan sesong. Ya, materi kita ini masih optimasi anak-anak. Jadi di minggu yang pertama, minggu kedua bulan Agustus, itu adalah pertemuan pertama dan kedua. Kita masih belajar tentang materi prasyarat, yaitu menentukan DHP dari sistem peridaksamaan dan menentukan sistem peridaksamaan jika DHP-nya diketahui gitu ya. Nah, itu prasyarat saja kata mengulang. Kemudian di minggu berikutnya kita mempelajari tentang membuat model matematika. Nah, saat ini adalah kita akan pelajari bagian yang ketiga, yaitu optimasi pada permasalahan program linear. Sebenarnya ini adalah materi intinya dari kita belajar program linear anak-anak. Ini adalah intinya, menentukan nilai optimasi. Nilai optimasi itu ada dua, nilai maksimum dan nilai minimum. Itu kedua-duanya disebut optimasi. Kita masuk saja untuk KD-nya, kita masih sama karena rangkaian KD-nya dia KD yang sama ya dalam program linear. Kemudian ada langkah-langkah yang harus kita perhatikan saat kita menentukan nilai optimum dari permasalahan program linear ya. Yang pertama, memisalkan variabel utama dengan X dan Y. Nah, anak-anak, langkah yang pertama memisalkan itu jika soalnya itu berbentuk soal cerita ya atau kontekstual. Karena kemarin kita sudah mempelajari ada dua tipe soalnya, ada yang langsung diketahui sistem perdaksamaannya, ada yang dalam bentuk soal cerita. Mohon maaf ya, ada iklan. Kedua, menyusun model matematika yang terdiri dari fungsi kendala. Fungsi kendala itu yang sistem perjaksamaan itu disebut fungsi kendala. Dan fungsi tujuan atau fungsi objektif. Ya Allah. Kasih air hangat, Kak, Mas. Nah, ini model matematika ini terdiri dari dua ya, anak-anak. Ada yang namanya fungsi kendala. Nanti yang sistem perjaksamaan itu, terus sama fungsi tujuan atau fungsi objektif. Nah, fungsi tujuan atau fungsi objektif ini nih biasanya ditandai dengan huruf Z gitu ya notasinya. Sebentar ya ganti ini. Jadi ini biasanya di sini nih dia itu Z sama dengan gitu. Ini Z sama dengan AX plus BY. Ada juga soal buku yang menuliskan gini. F, X, Y sama dengan AX plus BY. Nah, ini juga disebut fungsi tujuan nih sama nih ya. Fungsi tujuan disebut juga fungsi objektif. Tapi biasanya familiarnya itu Z. Z ya yang sering itu. Yang ketiga, menentukan daerah himpunan penyelesaian atau DHP. Nah, kita sudah belajar caranya kemarin ya. Yang keempat, menentukan titik-titik yang memenuhi DHP, kemudian melakukan uji titik pojok. Nah, untuk menentukan nilai optimasi atau optimum dari permasalahan program ini itu ada dua cara anak-anak. Yang pertama dengan menggunakan uji titik pojok. Nah, yang kedua dengan uji garis lidik. Nah, kelemahannya kalau uji garis lidik itu kita kan pakai persamaan garis ya, persamaan garis gitu. Terus digeser, digeser, digeser. Kelemahannya itu kalau skala yang kita gunakan tidak tepat, biasanya kita agak sulit tuh menentukan
berapa sih nilai optimumnya atau berapa sih nilai minimumnya, karena kita tergantung pada skala yang kita gunakan tuh harus tepat gitu, skalanya harus tepat. Nah, kalau kita virtual seperti ini, kita menggunakannya aplikasinya GeoGebra. Tapi kalau kalian gambar manual itu, supaya skalanya tepat menggunakan milimeter block. Nah, kita akan menggunakan yang cara ini aja, yang dengan uji titik pojok, gitu, supaya lebih, menurut Ibu sih ini lebih simpel dan lebih sederhana. Nah, tapi nanti akan Ibu carikan video ketika menentukan nilai optimum menggunakan uji garis lidik ya, supaya kalian juga tahu. Sebentar ya anak-anak ya. Kelihatan nggak nanti? Baik, ya, mohon maaf. Adek, pakai bajunya di sini, Dek. Lagi buka kamera. Yang kelima langkahnya adalah menginterpretasikan nilai optimum yang diperoleh. Jadi kamu menyimpulkan ya, menyimpulkan gini. Tergantung yang ditanya soal itu apa. Kalau yang ditanya soal ada nilai maksimum, maka kamu tentukan. Jadi nilai maksimumnya itu berapa? Nah, nilai maksimum adalah nilai yang paling tinggi atau paling besar dari tabel uji nilai optimum yang kita lakukan, gitu ya. Kalau yang ditanya nilai minimum ya kamu ambil yang terendahnya gitu. Tapi tidak semua soal menanyakan cuma nilai maksimum dan nilai minimum. Ada yang menanyakan itu berapa jumlah produksi yang harus dilakukan supaya memperoleh pendapatan maksimum, misalkan kayak gitu. Nah, kita masuk ke contoh yang pertama aja. Oh ya, ini udah ada coret-coretannya, jadi Ibu tinggal jelasin aja ya. Nah, ini ada soal yang bentuknya langsung model matematika atau ada sistem kerjasamanya. Nah, anak-anak kalian lihat di sini. Tentukan nilai maksimum fungsi Q, X, Y sama dengan X plus Y jika X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0, 2X ditambah Y kurang dari sama dengan 6, dan X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 6. Nah, di soal ini kalian harus mampu menentukan mana yang disebut fungsi kendala, mana yang disebut fungsi tujuan atau fungsi objektif. Nah, ciri-cirinya kalau fungsi kendala itu tandanya sistem peridaksamaan ya anak-anak ya, ini ya. Nah, ini. Jadi ini adalah fungsi kendala atau model matematikanya ya. Nah, ini ada berapa? Ada 1, 2, 3, dan 4. Nah, yang ini yang tadi Ibu bilang, ini disebut fungsi objektif atau fungsi tujuan. Kadang-kadang bentuknya itu kayak gini. Bisa f, x, y, bisa q, x, y, atau z. Ini juga boleh juga z sama dengan x ditambah y ya. Ini disebut fungsi kendala atau fungsi objektif. Nah, di sini di soal nomor 1 ini yang ditanyakan adalah nilai maksimum ya, nilai maksimum. Nah, tadi Ibu bilang bahwa nilai maksimum itu adalah nilai optimum. Nilai optimum ada dua kan, nilai maksimum atau nilai minimum. Langkah-langkah yang harus kalian lakukan apa? Tetap yang pertama, kita menentukan DHP. Supaya kita bisa menentukan DHP, kita harus menggambarnya dalam diagram kartesius. Ini ya, kita gambar dalam diagram kartesius. Nah, di sini kan kalau X lebih besar sama dengan 0, kita sudah tahu garisnya adalah X sama dengan 0. Yang ini juga kita udah tahu nih garisnya Y sama dengan 0. Nah, ketika bentuknya seperti ini, kita langkahnya tetap menentukan titik potong dulu ya untuk dua pertidaksamaan ini. Menentukan titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y. Nah, pertidaksamaan ini ketika kita mau menentukan titik potong, dia kita rubah menjadi persamaan. Makanya tandanya sama dengan, bukan tandanya lebih kecil atau lebih besar ya. 2X tambah Y sama dengan 6. Nah, kita ambil titik potongnya di sumbu X dan sumbu Y. Untuk X sama dengan 0, berarti X sama dengan 0, Y-nya kita peroleh 6. Gitu ya anak-anak ya. Untuk Y-nya 0, ini berarti X-nya kita peroleh 3. 3 dari mana? 2X sama dengan 6, sehingga X-nya 3. Nah, di sini diperoleh titik potongnya adalah 0,6 dan 3,0. Gitu ya. Sampai sini paham? Paham, Bu. Ya, Ibu lanjut ya. Ibu lanjut ya. Agak cepat soalnya maaf karena memang waktu kita.
Nah, terus persamaan yang kedua itu adalah X ditambah 2Y sama dengan 6. Yang ini ya, X tambah 2Y sama dengan 6. Untuk X sama dengan 0, ininya 0, maka Y-nya 3. Dari mana 3? 2Y sama dengan 6. Y-nya sama dengan 3. Sehingga titik potongnya 0,3. Untuk Y-nya 0, udah pasti X-nya 6. Titik potongnya 6,0. Nah, anak-anak, dari titik-titik potong yang kita peroleh ini, kita langsung tuangkan dalam grafik kartesius ya. Kita buat untuk mencari di HP-nya. Pertama garis yang ini, garis yang 2X tambah Y sama dengan 6, ditentukan atau dibuat oleh dua titik kan, 0,6 sama 3,0. Ini 0,6, 3,0. Ini masih ada yang salah nih ya anak-anak kemarin. 0,6 itu bukan di sini ya. Jadi kalau kita membaca koordinat itu selalu X, Y. X dulu baru Y gitu ya. Jangan dibalik Y dulu baru X, salah. X dulu baru Y. Jadi Ya gimana? Suaranya putus-putus. Oh iya, berarti jaringan ya. Sekarang? Udah enggak, Bu? Enggak, iya maaf. Mungkin jaringan ya. Karena Ibu menggunakan IndiHome di rumah, kadang-kadang suka unstable. Lanjut ya. Oke. Sekarang nih, kita mau bikin garis kan 0,6 ya. Ini 0, X-nya 0, Y-nya 6. Dari sini. Terus 3,0, X-nya 3, Y-nya 0. Tarik nih garisnya yang hitam warnanya. Ini adalah 2X ditambah Y sama dengan 6. Nah, sekarang menentukan DHP-nya, anak-anak kan lihat di sini. Tandanya kurang dari, berarti aksinya ke bawah. Gitu ya. Sekarang untuk garis yang kedua. Garis yang kedua, X tambah 2Y sama dengan 6 ditentukan oleh titik 0,3 dan 6,0. 0,3 di sini, 6,0 di sini, garisnya yang ungu. Tarik seret gitu. Ini adalah X tambah 2Y sama dengan 6. Lihat di sini tandanya lebih kecil, maka hasilnya ke bawah. Garis yang ketiga adalah ini. X lebih besar sama dengan 0. X, ini garis X sama dengan 0, lebih besar berarti hasilnya ke kanan. Kemudian garis yang keempat, Y lebih besar sama dengan 0. Ini adalah garis Y sama dengan 0. Karena lebih besar, hasilnya ke atas. Nah, DHP-nya adalah yang di highlight kuning ini ya. DHP-nya kita udah tahu. Kita udah bisa kan? Ini. Oke, sekarang kita mau mengeksekusi nih, menentukan nilai maksimumnya. Caranya gimana? Kita uji titik pojok. Siapa yang kita uji? Hanya titik-titik yang membentuk DHP. Anak-anak perhatikan, tidak semua titik yang kita uji ya. Hanya yang membentuk DHP saja. Nah, karena DHP-nya di sini, maka titik yang kita uji adalah 0,0, 0,3, 3,0, dan sebuah titik yang kita belum ketahui koordinatnya, itu adalah titik perpotongan antara garis 2X tambah Y sama dengan 6 dan garis X tambah 2Y sama dengan 6. Nah, kita namakan misalkan di sini adalah A. Nah, kita harus tahu dong titik ini nih koordinatnya berapa. Nah, supaya kita mengetahui berapa sih koordinat titik A, kita harus menentukan koordinat titik A. Caranya gimana? Kita harus mengeliminasi kedua persamaan garis tadi. Katakanlah misalkan 2X ditambah Y sama dengan 6 itu adalah persamaan garis yang pertama. Kemudian X tambah 2Y sama dengan 6 itu adalah persamaan garis yang kedua. Kita eliminasi nih anak-anak. Yang namanya eliminasi itu menghilangkan, eliminir, eliminasi, menghilangkan. Menghilangkan apa? Salah satu variabelnya. Nah, di sini untuk menghilangkan atau mengeliminasi salah satu variabel dari persamaan garis ini, boleh X, boleh Y. Terserah kamu maunya yang mana duluan yang mau dieliminasi. Apakah sama Bu nanti? Sama hasilnya. Nah, di sini yang akan Ibu eliminasi adalah X-nya, variabel X-nya. Nah, prinsip kita mengeliminasi atau menghilangkan variabel itu dari persamaan yang akan kita eliminir, koefisien variabelnya harus sama. Nah, kita lihat anak-anak, di sini koefisiennya 2, sedangkan di sini koefisiennya 1. Nah, ini nggak bisa dieliminasi selama koefisiennya nggak sama. Oleh karena itu harus kita samakan. Caranya bagaimana? Dikali. Siapa yang dikali? Dikalinya. Yang dikali adalah yang kedua. Kenapa? Karena yang pertama ini sudah 2. Nah, yang kedua ini kan baru 1 koefisiennya. Gimana caranya supaya menjadi 2? Kita kalikan 2. Nah, cara mengalikan anak-anak ini. Ini 2X tambah Y sama dengan 6 kali 1. Berarti tidak berubah ya, tetap. Kemudian yang kedua, X tambah 2Y sama dengan 6 itu dikali 2.
Nah, ketika dikali 2, semua unsurnya dikali 2. Jangan cuma X-nya doang. X kali 2, 2X. 2Y kali 2, 4Y. Sama dengan 6 kali 2, sama dengan 12. Udah selesai sampai sini clear? Halo? Iya, Bu. Iya, Bu, Oke, paham, Bu. paham. Sekarang kita fokus sama yang mau kita hilangkan. X kan? Nah, ini kan positif 2X. Ini juga positif. Supaya hilang bagaimana? Berarti harus dikurangi. Bu, apakah kalau kita mau menghilangkan itu selalu dikurangi? Tidak. Kadang juga bisa dijumlah. Nah, kapan kita menggunakan dijumlah? Jika tandanya ini tidak sama. Yang satu negatif, yang satu positif. Supaya hilang harus ditambah. Contoh, Laura punya duit Rp5.000. Terus Audiba punya minus 5.000. Supaya hilang gimana? Kan dijumlah. Karena plus 5.000 ditambah 5 plus 5.000 dikurangi 5.000 itu kalau dijumlahkan jadinya 0, gitu ya. Sehingga sampai sini 2X dikurangi 2X habis, nggak ada ya, udah nggak ada. Terus kamu cara menjumlahkannya ini begini bacanya. Y min 4Y. Jadi ketemunya min 3Y. Nah, kenapa harus begitu bacanya? Ketika di sininya negatif, kalau kamu nggak bacanya seperti itu, nanti kamu di sini tetap min, padahal harusnya plus gitu kan. Plus Y min misalkan, itu kan jadinya plus, jadinya 5 gitu. Kalau kamu bacanya salah, nanti jadi minus 3 ya. Jadi ini bacanya, cara menguranginya Y min 4Y. Oh, Y dikurangi 4Y, ya berarti negatif dong, atau minus 3Y. 6 dikurangi 12, oh min 12. Y-nya dari mana 2? Y dari 2, Y sama dengan 2 itu diperoleh dari 6. Minus 6 dibagi minus 3. Min dibagi min jadinya plus. Gitu ya. Nah, setelah kita memperoleh salah satu nilai koordinat, ini kebetulan yang kita peroleh adalah Y, kita harus mencari nilai koordinat yang lain. Berarti kalau Y udah dapet, kalian tinggal cari X-nya gitu. Caranya gimana? Substitusikan. Apa sih Bu arti substitusikan? Dimasukin, diganti gitu loh. Y-nya sama dengan 2 ke persamaan 1. Bu harus ke persamaan 1? Enggak. Boleh ke persamaan 2. Ya, boleh salah satunya. Jangan dua-duanya, nggak usah. Buang-buang energi. Satu aja. Pasti sama, Bu? Iya, pasti sama. Walaupun persamaannya berbeda, Bu? Iya. Walaupun persamaannya berbeda, hasilnya nanti sama. Oke, di sini Ibu mengambil persamaan 1. Nah, jadi si Y ini mau kita substitusikan ke persamaan 1 ini. Persamaan 1 bunyinya apa? 2X ditambah Y sama dengan 6. Y-nya kita ganti nih dengan 2, gitu loh. Sehingga 2X sama dengan, ini 6, ini plus 2 pindah ruas ya. Beda dengan ini ya. Kalau ini kan dibagi karena ini adalah koefisien Y. Kalau ini bukan, ini konstanta. Ini pindah ke kanan. Ini positif pindah jadi negatif atau minus 2 gitu ya. Kalau di sini min gimana Bu pindah ke kanan? Jadi plus gitu. Pokoknya berubah tanda. 2X sama dengan 6 dikurangi 2. 2X sama dengan 4. X sama dengan 2. Nah, diketahuilah kita koordinat A-nya adalah 2,2. Anak-anak, ingat. Untuk menentukan koordinat tidak boleh dibalik-balik. Harus X, Y. Ini kebetulan X-nya 2, Y-nya 2 sama. Jadi walaupun kamu ngomongnya salah, nggak ketahuan. Ya, tetap benar. Tapi kalau ininya beda dengan ini, wah itu kelihatan. Gitu loh. Kalau kamu tuh salah, misalkan ininya 3, ininya 2. Kamu bilangnya koordinatnya 3,2. Salah dong. Itu kan berarti Y, X. Harusnya X, Y. Ingat ya, koordinat itu pasangannya selalu X, Y. Nah, oke nih anak-anak, sekarang kan kita udah dapat nih titik-titik yang memenuhi DHP tadi 0,0, 0,3, 3,0 dan A. A kan kita udah dapat berapa? 2,2. Setelah ini langkah yang harus kalian lakukan adalah menguji titik pojok. Titik pojok siapa? Titik-titik yang memenuhi DHP. Nah, biasanya nih supaya kita hemat energi, yang 0,0 itu nggak kita substitusikan, nggak usah. Kenapa? Toh hasilnya juga 0. Kalau X-nya 0, Y-nya 0, ya 0 gitu kan. Jadi nggak ngaruh lah ibaratnya gitu. Yang kita uji yang 3 aja. Sekarang titiknya berapa tadi? 0,3, 3,0, dan 2,2. Nah, titik-titik yang memenuhi DHP ini kita ujikan ke fungsi tujuan yang ini atau disebut juga fungsi objektif. Gitu ya anak-anak ya. Sehingga diperoleh X-nya kita ganti 0, 0 ditambah 3 sama dengan 3. Terus yang ini 3, X-nya ganti 3. 3 ditambah 0 sama dengan 3. Sekarang ini X-nya ganti 2, Y-nya ganti 2. 2 tambah 2, 4. Nah, yang diminta soal apa? Ini saatnya kamu menginterpretasikan. Yang diminta soal apa? Tentukan nilai maksimum. Ya udah, kamu cari nilai maksimum itu adalah
nilai yang paling besar di antara hasil uji yang sudah kita lakukan. Berapakah itu? 4. Sehingga kamu bisa mengambil kesimpulan nilai maksimum fungsi Q X, Y sama dengan X ditambah Y adalah 4. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, yang lain bisa dipahami? Kalau bisa dipahami, Ibu minta reaction jempol. Yang paham? Mana reaksinya? Kasih reaction jempol. Jempol lagi, jempol lagi. Semakin banyak, berarti Ibu tahu bahwa kalian paham. Mana lagi yang paham? Yang paham mana lagi? Ada lagi yang paham? Masih di depan kamera handphone dan kamera laptop ya. Mana yang paham lagi? Baru 10 orang. Wah, yang lainnya belum paham ini. Nah, paham lagi Adelia. Mana lagi yang paham? Zaki, Raisen ada apa? Giska, halo Zaki. Damar, nah ini Restu, paham. Mana lagi yang paham? Damar, paham. Rama, Sachiko, Magdalena, Giska, paham. Oke, Nadia, paham. Fatihah Sari, paham nggak? Oh, keren. Ya, paham semuanya. Alhamdulillah sebagian besar paham. Ibu harapkan kalian tetap standby di depan kamera. Anak-anak, waktu Ibu 1 menit lagi nih. Bagaimana? 1 soal lagi aja ya. Sampai 8.20, Bu. Sampai 8.20. Sip, 3 soal bisa. 8.20 ya, Laura ya? Ibu kalau Iya, Bu. Jumat itu suka keder karena jadwalnya ganti. Oh, anak-anak yang nggak bisa ikut Zoom, Laura tolong bilangin list aja ya di itu ya. Iya, Bu. Allah Akbar. Buku mana? Kakak jangan dijatuhin. Tolong list di grup seperti biasa, kemudian berikan alasannya kenapa nggak bisa. Kita lanjut ke soal berikutnya ya. Di sini ada 5 soal anak-anak. Nanti PPT-nya Ibu berikan di grup yang sudah ada coret-coretannya Ibu. Nah, kalau ada soal yang belum terbahas, nanti kalian coba sendiri ya. Mudah-mudahan Ibu sehat ya, Ibu nanti malam memproduksi video untuk jelasin ini yang secara utuh. Karena Ibu berbagi juga dengan si tim ANBK dan sebagainya, jadi benar-benar waktu Ibu nih. Oke, sekarang ini udah clear ya. Sekarang Ibu mau masuk nomor 2. Nah, ini juga udah Ibu coret-coret ya. Nggak apa-apa deh ya, Ibu jelasin lagi. Belum. Oke. Adek sudah siap, kamu sebentar lagi kamu Zoom, Dek. Nah, itu handphone disiapkan. Handphone kamu ya. Oke, bismillah. Sekarang nomor 2. Iya, saya. Minum susu dulu ya, belum sarapan. Tentukan nilai minimum. Nah, ini nilai minimum ya, anak-anak. Fungsi X, Y sama dengan 2X ditambah 5Y. Dengan syarat, nah ini perhatikan, ini adalah fungsi kendala, gitu ya. Yang ini fungsi tujuan atau fungsi objektif. Nah, kalian sudah mulai familiar nih, Ibu harapkan. Ini adalah fungsi kendala, tercoret. Dan yang satunya lagi adalah fungsi tujuan. Nah, ayo dong, mana erase? Nah, ini. Sebentar. Oke. Ya, jadi yang ini fungsi kendala. Cirinya tadi Bu bilang, bentuknya itu bisa fx, y, bisa juga z. Jadi kalau ini dibuat z, itu z sama dengan 2x ditambah 5y. Tapi lazimnya kebanyakan buku pakainya z ya, tapi nggak sedikit juga sih ini. Nggak masalah ya, yang penting kamu paham. Oh, ini fungsi tujuan. Pertama, karena ini bentuknya sudah ada fungsi kendalanya atau syaratnya, kita nggak perlu memisalkan lagi. Yang kita perlu memisalkan itu kalau soalnya cerita, gitu kan gitu. Tentukan titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y. Nah, ini yang pertama, X tambah Y sama dengan 12. Ini jadi sama dengan ya. Nah, kalau X-nya 0, berarti Y-nya 12. Kalau Y-nya 0, X-nya 12. Kalau bentuknya kayak gini, ini pasti sama gitu ya. Jadi titik potongnya 0,12 dan 12,0. Sekarang persamaan yang kedua. X tambah 2Y sama dengan 16 gitu ya. Kalau X-nya 0 berarti kan Y-nya 8. Dari mana Bu 8? 2Y sama dengan 16 kan ini 0 ya. Hilang berarti kan. Y-nya sama dengan 16 bagi 2. 16 bagi 2 berapa? 8. Gitu ya. Sekarang kalau Y-nya yang 0, ya udah pasti X-nya 16. Sehingga titik potongnya 0,8 dan 16,6. Udah deh anak-anak. Kalau udah ketemu titik potong ini, kita langsung tuangkan dalam diagram kartesius supaya kita bisa mengetahui DHP-nya itu yang mana. Sekarang yang pertama 0,12 dan 12,0. 0,12 di sini, 12,0 di sini. Ini yang garis yang hitam ya. Thread kita tarik, kita kasih nama ini adalah X tambah Y sama dengan 12. Lihat tandanya lebih besar berarti hasilnya ke atas.
Ya, aksesnya ke atas. Kemudian yang kedua, X tambah 2Y sama dengan 16. Titik potongnya adalah 0,8 dan 16,0. 0,8 di sini, 16,0 di sini, tarik garis yang ungu. Ini adalah X tambah 2Y sama dengan 16, DHP-nya ke atas. Sekarang X lebih besar sama dengan 0 yang ini. Ini garisnya X sama dengan 0, hasilnya ke kanan. Kemudian yang keempat ini, garis Y sama dengan 0 ini hasilnya ke atas. Terlihat di HP-nya anak-anak itu yang di atas ini. Nah, kalian perlu tahu juga cirinya biasanya kalau yang ditanya nilai minimum, itu di sini fungsi kendalanya tandanya lebih besar. Kamu lihat ya bedanya dengan yang soal yang sebelumnya. Nih, kalau dia maksimum, dia tandanya lebih kecil. Lebih kecil. Tapi kalau dia minimum, maka di soal juga udah kelihatan. Pertidaksamaannya tuh biasanya tandanya lebih besar. Gitu. Jadi DHP-nya itu pasti di atas. Nah, sekarang kita tinggal menentukan titik-titik mana yang akan kita uji. Uji dengan fungsi tujuan atau fungsi kendala. Tentunya titik-titik yang membentuk DHP kan anak-anak itu ya. Yaitu ini. Ini ya, 0,12. Kemudian 16,0 dan sebuah titik yang belum diketahui koordinatnya adalah titik P. Ini ya. Koordinat titik P akan kita ketahui jika kita melakukan eliminasi terhadap persamaan garis yang dua tadi. Katakanlah X tambah Y sama dengan 12, ini adalah persamaan yang pertama. Terus X tambah 2Y sama dengan 16, ini persamaan garis yang kedua. Kita eliminir. Nah, lihat perbedaannya ini anak-anak dengan yang pertama tadi, gitu ya. Kita harus mengalihkan koefisien dengan sebuah angka, karena koefisiennya belum sama. Nah, di soal ini, kebetulan koefisiennya ada yang udah sama, yaitu X. Langsung aja kita eksekusi. Kita hilangkan atau kita eliminir yang koefisiennya udah sama. Kurangin kan? Nah, sehingga di sini Y, X kurangi X habis atau hilang. Y minus 2Y jadinya min Y. Sama dengan 12 dikurangi 16, itu udah pasti minus 4. Ini min, ini min. Y sama dengan kalau dikali minus 1 jadi positif 4. Nah, oke ya. Apa, Kak? Apa, Dek? Oh, kue. Ya udah sana beli kue. Udah. Oh, udah ya. Udah tinggal bayar. Nah, aku udah bayar. Oh, udah ya udah. Wah, hebat. Substitusikan ke persamaan 1. Nah, boleh nggak Bu persamaan 2? Boleh. Pokoknya kamu ambil persamaan yang paling sederhana. X tambah Y sama dengan 12. Y-nya kita ganti 4 ya. X tambah 4 sama dengan 12. X sama dengan 12 dikurangi 4. Sehingga X-nya 8. Kita temukanlah koordinat si P itu, ingat, koordinat itu X, Y. Nah, ini karena X sama Y-nya beda, akan kelihatan nih kalau kamu salah. Kalau kamu bilang 4,8, salah ya. Itu adalah Y, X. Tapi harus X, Y, jadi 8,4. Oke, anak-anak. Setelah ketemu nih, titik-titik yang membentuk DHP, dengan titik P adalah 8,4, kita lakukan ini. Uji titik pojok, masukkan titik-titik ini ke objektif, fungsi yang ini, fungsi tujuan ya. 2x tambah 5y z-nya. Oke, sekarang kita masukin 0. 0, 2x kali 0, 0. Ditambah 5 kali y, y-nya 12, 5 kali 12, 60. 16,0, 16, 2 kali 16. Nah, tambah 0, 32. Nah, sekarang yang ini, 8, 2 kali 8, ditambah 5 kali 4, 2 kali 8 kan 16 ya. Ini ibu salah. Oh, benar-benar. 2 kali 8, 16. 5 kali 4, 20, 36. Nah, lihat ini. Udah dapat hasilnya 60, 32, dan 36. Nah, sekarang kita menginterpretasi nih anak-anak. Perhatikan pada soal ini yang ditanyakan apa? Nilai minimum. Kalau nilai minimum berarti kalian ambil angka yang hasilnya paling kecil di antara angka-angka ini. Yaitu 32 kan? Sehingga kita bisa menyimpulkan nilai minimum fungsi X, Y sama dengan 2X tambah 5Y adalah 32. Nah, di sini Ibu langsung aja begini, 32. Nah, bagusnya sih disebutkan narasinya. Ya. Tapi kalau enggak apa-apa, Bu. Ya udah enggak apa-apa. Oke, sampai sini cukup bisa dipahamin anak-anakku 11 IPS 1? Cukup paham, Bu. Paham ya, walaupun Ibu agak running ya bacanya. Oke, kasih reaction ini reaction Cukup paham, Bu. Iya, jempol lagi deh, jempol lagi. Nur Anissa udah apa sih?
Tunggu sebentar. Ya, lagi. Ya, nanti aku carikan ya, pakai yang ada dulu. Oke, lagi. Mana yang paham? Oh, paham. Hampir semuanya paham. Oke, masih ada waktu, Laura, Ibu? Masih ada 4 menit, Bu. 4 menit. Ibu memang siapkan 3 soal nih, Laura nih. Dan anak-anak 11 IPS 1 yang sudah Ibu coret-coret biar agak cepat. Yang ini adalah soal nomor 4. Ya, soal nomor 4 itu tentang soal cerita. Satu aja ya. Karena di sini kan ada 5 soal. 2 soal yang bentuknya kayak tadi, 3 soal cerita. Nah, kemarin LKPD-nya kan 2 soal. 1 soal yang bentuknya langsung ada fungsi kendala, soal yang satu lagi soal cerita. Nah, nanti 2 soal yang lain yang belum terbahas hari ini kamu coba. Jadi ini dicatat ya anak-anak ya. Buat modal kamu PH, minggu depan kita PH. Kuis dan PH minggu depan. Kebetulan sudah PTM juga. Ya, mudah-mudahan kita ketemu di kelas ya. Nah, Ibu share screen lagi untuk yang nomor 4. Jadi Ibu sudah siapkan di sini soal nomor 4. Nanti kalian coba nomor 3-nya. Ini soal nomor 3. Ibu Dinda membuat roti jenis 2 jenis roti jenis 1 memerlukan ini. Kita sudah mirip-mirip ada soal ini di waktu kita bikin model matematika ya. Jadi yang kalian misalkan nanti untuk soal nomor 3 ini, roti jenis 1 sebagai X dan roti jenis 2 sebagai Y. Nanti yang persediaan tepung 3,9 kg kalian konversi menjadi gram dikali 1000. Kemudian persediaan menteganya juga yang 1,2 kg konversi menjadi gram, jadi 1.200. Nah, fungsi objektifnya yang mana, Bu? Fungsi objektifnya itu yang membuat dia memperoleh pendapatan yang sebesar-besarnya. Karena di sini yang diminta adalah kita menghitung berapa sih pendapatan Ibu Dinda sebesar-besarnya. Nah, jadi fungsi objektifnya ada di sini. Nih, 5.000 dan 4.000. Harga, nah ini bukan harga jual, tapi laba ya. Laba atau keuntungannya Ibu Dinda ketika menjual roti jenis 1 adalah Rp5.000. Sedangkan ketika menjual roti jenis 2 itu Rp4.000. Jadi ini nanti fungsi objektifnya ya anak-anak. Nanti kamu nulisnya Z sama dengan 5.000X ditambah 4.000Y. Nah, kadang-kadang soal itu nggak menanyakan langsung laba anak-anak. Jadi ada soal yang begini, diketahui harga biaya produksinya sekian. Misalkan biaya produksinya 5.000, kemudian harga jualnya 7.000 gitu. Berapa keuntungan sebesar-besarnya? Nah, kalau ada soal yang seperti itu, kamu harus cari dulu labanya atau keuntungannya satu jenis. Misalkan roti jenis 1 tuh berapa? Biaya produksi roti jenis 1 5.000, harga jualnya 7.000. Biaya produksi roti jenis 2 6.000, harga jualnya 9.000. Nah, kamu harus tahu dulu labanya berapa, karena yang ditanya adalah keuntungan yang sebesar-besarnya. Jadi kamu cari labanya, harga jual dikurangi harga produksi. Jadi roti jenis 1 labanya itu berapa? Labanya adalah harga jualnya. Harga jualnya tadi 7.000 dikurangi harga produksinya 5.000. Oh, labanya 2.000. Nah, itulah yang akan menjadi fungsi objektif atau fungsi tujuan. Gitu ya. Sekarang Ibu masuk yang ini yang mau kita bahas. Laura, bantu baca Ibu, Laura. Luas suatu daerah parkir adalah 360 meter persegi. Luas rata-rata yang diperlukan sebuah mobil sedan adalah 6 meter persegi. Dan untuk sebuah bus adalah 24 meter persegi. Daerah parkir tersebut tidak dapat memuat lebih dari 30 kendaraan. Sip. Jika biaya parkir untuk sebuah sedan adalah Rp5.000 dan untuk bus adalah Rp8.000, berapakah banyak masing-masing kendaraan agar diperoleh pendapatan sebesar-besarnya? Ya, anak-anak perhatikan deh yang ditanyakan. Yang ditanyakan bukan pendapatan sebesar-besarnya kan, tapi berapakah banyak masing-masing kendaraan. Nah, jadi pertanyaan itu bisa macam-macam. Bisa pendapatannya, bisa yang ditanya adalah itemnya gitu. Nah, ini yang ditanya adalah X sama Y-nya sebenarnya gitu. Nah, karena ini bentuknya soal cerita, maka kamu untuk mengerjakan soal seperti ini, langkahnya mulai dari langkah pertama, yaitu memisalkan. Yang dimisalkan apa? Bukan lahan parkir, bukan juga apa itu biaya parkir, bukan, tapi adalah sedannya, mobil sedan sama bus ya. Nah, di sini perhatikan luas suatu area parkir adalah 360 meter persegi. Nah, dari 300 meter persegi itu akan
dia bikin untuk parkir mobil sedan sama mobil bus gitu atau bus gitu ya. Satu mobil sedan butuh berapa areanya? 6 meter persegi kata soal ini. Satu bus berapa? 24 meter persegi. Itu untuk satu ya. Kalau banyak bagaimana? Kan dikalikan. Kan gitu ya. Misalkan, oh yang parkir 2 mobil sedan sama 3 bus. Berarti berapa area yang dibutuhkan? Ya 2 kali 6 ditambah 3 kali 24. Kan kayak gitu kan areanya. Nah, sementara maksimum bisa menampung ini hanya 360 lahan. Artinya paling banyak 360 meter persegi. Nah, sehingga di sini kita misalkan mobil sedan itu sebagai X, yang ini mobil sedan yang kita misalkan. Dan mobil bus itu sebagai Y di sini. Model matematika yang pertama tentang areanya. Tadi yang dibutuhkan. Kalau mobil sedan butuh 6 meter persegi, oh berarti 6X ditambah kalau bus berapa? 24 meter persegi, oh 24Y. Karena lahannya hanya 360, tandanya lebih kecil sama dengan. Nggak mungkin bisa lebih, karena memang lahannya cuma segitu, jadi nggak bisa lebih. Nah, sehingga model matematika yang pertama, ini yang berisi fungsi kendala. Ini namanya fungsi kendala anak-anak ya Ibu ulang. Ini namanya fungsi kendala ya, tandanya ada pertidaksamaan. Kita sudah dapat nih persamaan yang pertama, pertidaksamaan yang pertama adalah 6X ditambah 24Y kurang dari sama dengan 360. Ibu sarankan jika kalian memisalkan atau membuat model matematika, buatlah yang paling sederhana. Jadi kalau bisa disederhanakan, sederhanakanlah supaya memudahkan dalam perhitungan. Ini kalau disederhanakan dibagi 6 semua, jadinya X ditambah 4Y kurang dari sama dengan 60. Simpen, ini pertidaksamaan yang pertama. Pertidaksamaan yang kedua mana Bu? Nih clue-nya dari sini nih. Daerah parkir tersebut tidak dapat memuat lebih dari 30 kendaraan. 30 kendaraan. Itu siapa aja kendaraannya? Kan mobil sedan sama bus. Berarti X ditambah Y nggak boleh lebih dari 30. Nah, sehingga pertidaksamaan yang kedua ini X tambah Y kurang dari sama dengan 30. Nah, selalu diikuti dengan ini ya. Kenapa? Karena kan mobil sedan itu real. Bis itu juga real, tidak ada yang negatif. Sehingga kita berikan batasan X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Terus Ibu, yang biaya parkir ini masuknya kemana? Ini adalah fungsi objektif atau fungsi tujuan. Karena dia fungsi ini menyebabkan pengelola parkir memperoleh pendapatan yang sebesar-besarnya. Jadi fungsi objektif atau fungsi tujuan itu fungsi yang menyebabkan nilai optimum itu diperoleh. Ya, nilai optimum itu ada dua ya, bisa maksimum, bisa minimum. Sehingga kalian nulis di sini nih, fungsi objektif atau fungsi tujuannya ada Z sama dengan 5000X tambah 8000Y. Udah, kita berhenti di sini. Setelah itu langkah berikutnya menentukan DHP. Biasa ya, sama. Ini kan belum ada titiknya. Kita bikin titiknya dulu. X plus 4Y sama dengan 60. Kalau X-nya 0, berarti Y-nya 15. 15 dapat dari mana? 4Y sama dengan 60, Y-nya 15. Kalau Y-nya yang 0, berarti X-nya 60. Sehingga titik potongnya 0,15 dan 60,0 gitu ya. Sekarang yang kedua, X tambah Y sama dengan 30. Kalau X-nya 0, Y-nya 30. Ini kan sama ya, tadi Bu bilang pasti sama. Kalau Y-nya yang 0, berarti X-nya 30. Sehingga titik potongnya 0,30 dan 30,0. Laura atau Audiba, tolong Ibu diambil fotonya screenshot dua foto deh saat Ibu menjelaskan. Takut Ibu lupa. Untuk laporan soalnya. Baik. Ya, terima kasih banyak, Nak. Sekarang kita masuk ke garisnya ya. Garisnya 0,15 dan 60,0 ini 0,15 dan 60,0 sini tarik, set, gitu. Kasih nama. Sekarang tandanya apa? Lebih kecil kan? Artinya ke bawah. Nah, gitu ya. Sekarang yang kedua 0,30 dan 30,0. 0,30 di sini nih menceng sedikit. Dan 30,0 tarik, set, yang ungu ini. Set, kurang dari ke bawah. Set ke bawah. Yang ketiga, X lebih besar sama dengan 0. Ini selalu nih, jangan sampai salah, jangan sampai kamu nggak ngerti. X di sini lebih besar ke kanan, gitu. Y lebih besar dari 0. Y di sini lebih besar ke kanan. DHP-nya yang di-highlight adalah titik-titik yang akan kita uji, yaitu 0,15, 30,0, dan titik A yang kita belum tahu koordinatnya. Kalau nggak tahu gimana Bu? Eliminasi. Nah, anggap ini persamaan 1, ini persamaan 2. Kita eliminir. Kebetulan ini koefisien X-nya sudah sama. Langsung kita eksekusi dikurangi. Iya, sayang? Udah. Tapi mama kolase, soalnya banyak. Oh iya, nanti mama kolase. Oh iya. Tunggu sebentar, mama jelasin dulu ya.
Oke, ini aduh sampai mana tadi? Nih, 3. Nah, sini 4Y dikurangi Y, jadinya 3Y. 3Y. 60 dikurangi 30 sama dengan 30 ya. Nah, Y-nya ini dapat 10. 10 dari mana? 30 dibagi 3. Paham ya? Bukan 30 kurang 3 ya. Kalau ini koefisien. Koefisien itu dibagi. Kalau dikurang itu yang konstanta tadi. Sekarang kalau Y-nya sudah dapat, kita harus cari X. Kan kayak gitu ya. Kita substitusikan ke persamaan berapa? Ibu di sini pilih persamaan 2. Kenapa? Karena persamaan 2 itu cuma X tambah Y sama dengan 30. Ini lebih sederhana dibandingkan dengan ini. Ibu masukin sehingga X-nya ketemu 20. Diperolehlah koordinatnya adalah 20,1. Udah. Kalau udah dapat kita tinggal uji nih. 0,15, 30,0, 20,10. Ingat ya koordinatnya X, Y. Masukin ke fungsi objektif atau disubstitusikan. 0, 5.000 kali 0, 0, udah nggak usah dihitung. 8.000 kali 15, 120.000. 30 kali 5.000, 150.000. Kan 8.000 kali 0, 0. Udah ya. Sekarang 20. 5.000 kali 20, 100.000. Ditambah 8.000 kali 10, 80.000. Jadi ketemunya 180.000. Nah, setelah ini kalian interpretasikan anak-anak. Interpretasikannya berdasarkan soal. Yang soal itu yang diminta apa? Berapakah banyak masing-masing kendaraan? Berapakah banyak masing-masing kendaraan? Agar diperoleh pendapatan sebesar-besarnya. Sebesar-besarnya pendapatan sebesar-besarnya itu kan berarti nilai maksimum ya. Kita lihat di sini tabel nilai maksimumnya mana? Oh, 180.000. Yang ditanya bukan 180.000, tapi jumlah kendaraannya. Sehingga kita mengambil kesimpulannya adalah jumlah kendaraan di sini yang diparkir supaya pendapatannya maksimum adalah 20 mobil sedan dan 10 bus. Terus kalau ditanya pendapatannya berapa? 180.000 gitu. Sampai sini cukup jelas? Cukup Jelas, jelas, Bu. Bu. Nah, jelas. Oke, kalau jelas kasih reaction air mancur. Terakhir nih, soal terakhir. Jempol boleh, air mancur boleh. Pokoknya reaction yang, oh saya ngerti Bu. Gitu. Ya, oke. Terima kasih. Wah, sudah banyak. Nah, anak-anak nanti ada lagi nih di PPT ini soal nomor 3 sama soal nomor 5. Yang nomor 5 ini seru nih soalnya. Nanti kamu coba ya. Jangan sampai nggak dicoba ya. Nanti kalau udah ada yang coba, kamu kasih tahu ibu deh. Bu, saya ketemunya segini gitu. Wah, ibu senang deh kalau kamu udah nyoba. Bu, nomor 3 saya ketemunya segini. Report aja. Gitu. Oke, gitu ya. Ini soalnya. Mudah-mudahan kalian bisa. Nanti ibu akan berikan materinya. Yang utuh juga ibu berikan. Yang ini juga ibu berikan. Pokoknya doakan ibu sehat selalu ya. Ibu lagi udah agak-agak tenggorokannya sakit ini. Baik, anak-anak kelas 11 IPS 1, Ibu rasa cukup waktu jua yang tidak bisa memaksa kita untuk tetap stay di room ini. Kita tutup kegiatan belajar hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu tutup ya. Ibu mohon maaf jika dalam penyampaiannya agak banyak kekurangan, sangat banyak kekurangan. Semoga dengan sedikit waktu yang kita lalui tetap menambah pengetahuan baru buat kamu. Jadi, oh gitu Bu caranya. Oke ya. Baik, Ibu tutup kegiatan ini dengan mengucapkan terima kasih atas kehadiran kalian, meluangkan waktu untuk bisa belajar bersama. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Laura, minta tolong ya, yang teman-teman nggak bisa hadir, minta tolong di list di grup Iya, WA. Bu. Jangan setiap Ibu maaf, mau Iya. tanya. Hai, Apa kan nanti ada penugasan yang ikut Zoom juga ngerjain, Bu. nggak usah, kamu mah itu aja, lengkapin catatan aja, ngapain? Kan udah jelasin. Kenapa lengkapin catatan? Buat modal kamu belajar. Nah kan kamu mau PH minggu depan kan? Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Bu, nanya, Bu. Ya, Ibu tutup ya. Nanti di-upload di YouTube gak itu? Apa Delian? Yang mana? Yang tadi, PPT tadi. Nggak Penjelasan. usah. Oh, penjelasan. Maksudnya kamu? Iya. Kamu mau upload YouTube, kasih linknya ke Ibu? Boleh. Enggak, maksudnya ada beberapa yang kelewat tadi. Oh, ini rekamannya? Iya. Ya, nanti Ibu kasih. Insya Allah. Ibu ini dulu ya, convert dulu ya. Oke.
Siap, Lilian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu end meeting ya. Ya, Bu. Ya Bu.